kita mau update tadi ya ini. Nah, nanti kita mau update menjadi pengiriman. Gini, kita update. Nggak bisa ya guys ya. Jadi dia sudah otomatis error. Nanti tes. Terus kita pencarian, misalnya tes harga ya, pengiriman. Oke, mantap ya. Terus kita hapus. Nah, berhasil. Mantap. Untuk halo semua, ketemu lagi dengan saya Teguh di channel Kido Code. Di video kali ini saya akan menunjukkan proyek aplikasi SPK metode AHP kita. Terakhir kita sudah membuat fungsi proses login. Kali ini saya akan membuat salah satu menu ya. Kita akan membuat CRUD-nya ya, create update delete-nya ya, lengkap sama pencarian. Jadi yaitu satu menu itu menu untuk video kali ini menu kriteria dulu, baru berikutnya menu supplier, baru setelah itu menu perhitungan ya, perbandingan kriterianya sama perbandingan alternatifnya. Oke, nggak usah pakai lama, langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini biasa teman-teman bisa buka projectnya, bisa buka database-nya. Di sini kita akan membuat model dulu. Terakhir kita kan sudah membuat model ini ya, model user. Nah, kita bisa kopas model user ini terus paste dan kita ganti menjadi kriteria. Nah, ini kita hapus aja dulu ya. Ini kita hapus, terus kita ganti mulai dari sini kali ya. ID user kita ganti menjadi ID kriteria. Terus kode kriteria dan nama kriteria gini ya. Nah, kita buka database dulu. Teman-teman bisa buka tabel kriterianya ya, bebas di PHP admin ataupun sama seperti saya di SQLiok. Di situ kan kita ada field ID kriteria, kode kriteria, nama kriteria, dan bobot. Nah, ini bobot. Bobot kita juga buat ya. Bobot karena dia isinya nanti nilai dan nilainya itu angka atau koma-koma, jadi dia akan panjang ya ininya, nilainya gini. Oke, setelah bobot ini kita langsung aja kita getter and setter ya. Nah, lalu di sini kita enter dikit, counter spasi kita panggil, kita buat generate konstruktor kosongan biarkan aja, terus counter spasi lagi. Di sini kita buat ini konstruktor yang paling atas lagi. Cuman di sini teman-teman bisa kosongkan yang bagian, bukan kosongkan tapi hapus yang kode sama bobot ini. Nah, di sini kan ini kan ada nih, ini kita hapus saja. Jadi yang kita butuhkan ID dan nama doang nilainya. Ini nanti berpengaruhnya nanti di menu perhitungan kriterianya ya. Jadi nggak, untuk di CRUD kriteria nggak ada hubungannya, cuma nanti biar sekalian jadi tetap kita buat dari sekarang gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke service. Teman-teman bisa copy service user, kita paste menjadi service kriteria ini. Nah, di sini mungkin kita hapus dulu aja semua ya, misalnya gini ini. Nah, pertama user kriteria ini kita ganti menjadi user kita ganti menjadi kriteria gini. Nah, ini kan ada user update delete ya, metodenya update delete ini. Lalu kita ada list ya untuk menampilkan kriterianya. Kita buat metode get data gini. Lalu ada search data ya, search data ini kita import Java util ya, kita pakai Java util list search data. Terus kita perlu parameter keywordnya ya gini. Lalu di kriteria kan kita ada generate kode ya. Nah, kita buat metode juga generate kode kriteria. Kode kriteria karena dia bentuknya string, kita pakai string. Lalu biar nama kriteria tidak kembar, kita buat validasi juga ya. Validasi nama kriteria.
Nah, di sini kita pakai kriteria model. Sebenarnya untuk ini sih ngambil nilai model dot get nama kriteria. Selanjutnya ada update bobot. Sama, update bobot ini nggak dipakai di menu kriteria, cuma nanti dipakai di menu perbandingan kriteria. Ya, jadi update bobot ini nanti untuk menyimpan nilai bobot yang sudah didapatkan dari hasil perhitungan perbandingan kriterianya ya. Makanya tadi di model kita ada buat konstruktor dengan parameter ID kriteria sama nama. Kayaknya ada hubungannya di situ sih. Atau enggak itu nanti itu ya. Oh, sorry, Deng. Kalau di ini nanti kayaknya kepanggilnya itu nanti di menu perbandingan alternatif ya. Jadi kita akan ada combo box ya, manggil nama kriteria, lalu kita ambil nilai ID kriterianya juga gitu. Kalau ini ya nanti ada fungsi tersendiri untuk mengupdate bobot ini. Yang pasti kita akan memerlukan ID kriterianya apa, lalu kita ambil nilai bobotnya. Mungkin kalau saya jelasin agak bingung ya, karena belum langsung prakteknya atau studi kasusnya gitu. Oke, kurang lebih gini. Teman-teman bisa ikutin ya. Ini. Selanjutnya kita buat tabel model ya, tabel model. Karena di sini belum ada tabel model, jadi kita buat dulu package-nya. SPK tabel model. Lalu kita buat kelas ya, kelas tab mode. Ini saya singkat menjadi kriteria ini. Nah, karena ini belum ada, jadi kita akan coding dari awal. Tabel model ini kita extendkan dari abstrak model ya. Kok nggak ada? Insertnya kepencet, abstrak tabel model ini. Kok tanda serunya, tanda buka kurungnya hilang sih? Oke, selanjutnya kita implement abstract method ya. Jadi method bawahnya itu ada get rowcount, get column sama get value. Nah, ini kita kosongkan dulu. Kita akan fokus di atas. Di sini kita beberapa nambah variabel. Pertama list. Karena untuk mengambil datanya ya. Terus kita bikin nama variabel itu list saja. Kita menggunakan array list. Ini terus kita import lagi ya Java utility sama model kriteria. Gini. Oke. Di sini kita buat ini metode lagi. Kita bikin namanya itu public kriteria method get data index return list get index ini. Lalu kita ada buat metode lagi satu untuk mengclear tabel. List clear list datanya ya, baru kita change tabelnya, kita pakai fire tabel data change ini. Lalu setelah itu baru kita set data ke dalam tabelnya ya. Ini kriteria list parameter list ya. Ini kita panggil metode atas clear, baru this list ya, untuk list atasnya add all list, lalu panggil ini fire tabel ini ya. Udah. Oke, selesai, baru kita buat ini lagi. Bisa di atas bisa di bawah, cuma saya di bawah aja ya. Ini untuk column names-nya ya.
karena banyak kita pakai array tipe datanya. Baru ini saya bikin nama kolom names ini. Nah, kolom names-nya otomatis berarti ada nomor ini. Terus ID, kode ya. ID-nya nggak perlu kita tampilkan ya guys. Yang kita tampilkan itu ini aja, kode kriteria sama nama kriteria gini. Oke. Nah, untuk get rokon ini kita ganti menjadi seperti ini. Size ya. Dia rokon akan menyesuaikan dari panjang data. Lalu untuk get kolom kita menyesuaikan dengan kolom yang panjang ini ya, kolom namesnya itu gini. Baru untuk ini kita buat seperti ini ya, kriteria model list get row index, baru kita panggil switch case gini ya. Nah, jika kolom indeksnya ini pertama kolom 0 di sini kita kasih dia ini ya, nomor otomatis, return kan row indeksnya plus 1. Nah, dia akan berisikan nomor otomatis, berarti ada 1, 2. Nah, yang kedua itu kita kasih datanya get kode ini. Nah, yang ketiga itu berarti nama, get nama titik koma. Yang terakhir defaultnya kita kasih return 0 aja, kosong, nggak usah menampilkan data. Terus kita override satu lagi metode itu get kolom name ini. Nah, ini kita ganti menjadi return kolom names yang udah kita buat, buka kurung, tutup kurung siku ya, kolom. Nah, seperti ini. Jadi kolom ini akan diganti dengan kolom yang sudah kita buat gitu guys. Mantap ya. Oke, selanjutnya kita ke DAO, jangan lupa di save. Kita ke DAO, kita Ctrl C aja lalu paste. Ini kita ganti menjadi kriteria DAO. Nah, lalu teman-teman bisa gini, bisa dihapus semua dulu gini, hapus ya. Nah, ini kan terus modelnya teman-teman bisa diganti menjadi kriteria ini ya. Ini kan user kita ganti menjadi kriteria, kita Ctrl C, kopas, service kita ganti service kriteria, dan ini kayaknya nggak perlu. Nah, gini dulu ya, ini juga ganti kriteria, dan kita emblem al abstract method. Nah, ini metode-metode yang sudah kita buat dari sini. Ini akan kita fungsikan isinya di sini, gitu. Dan ini masih terlihat belum digunakan, cuman nanti bakal kita gunakan, gitu ya. Mungkin kita buka dulu tadi user DAO-nya, metode insert datanya nih. Kita ambil aja ya. Akan kita modif dikit-dikit. Backrip nggak perlu, close saja. Insert data, insert into tabel kriteria. Tabelnya bener ya. Nih, kriteria, tabel kriteria, terus kode kriteria, dan nama kriteria. 2 value doang ya guys ya. Gini. Otomatis ini kayak gini.
Ini kita ganti menjadi pertama itu adalah kode kriteria dan kedua adalah nama kriteria. Nah, gini doang. Gitu, guys. Nah, oke. Selanjutnya ke update. Update ini mungkin hampir sama juga. Kita copy saja dulu. Ini. Ya. Cuman di sini query-nya berarti itu bukan kayak di atas. Ini kita hapus saja. Update tabel kriteria. Lalu kita men-set kode kriteria sama dengan tanda tanya, koma, nama kriteria sama dengan tanda tanya, nama kriteria sama dengan tanda tanya, where, ID kriteria. Nah, ID mana yang diupdate, gitu guys. Nah, kalau di sini berarti ini bukan di sini ngisinya, ya. Sama deh di sini juga. Lalu kita isikan string ini sesuai dengan tanda tanya ada berapa nih. Ini kan ada 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah kode, sama ya, kode. Yang kedua adalah nama, sama. Berarti di sini kita tambahin karena di sini ada ID. ID itu bentuknya tipe data integer. Ini angka ketiga, berarti kita ganti menjadi set in. Gini ya. Dan ini kita ganti menjadi get ID kriteria. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, nanti kalau ada error atau apapun nanti kita sesuaikan gitu ya. Oh, di sini kita tambah lagi itu namanya ini. Close. Nah, oke, selanjutnya kita delete data. Nah, delete data ini nggak jauh beda, kita ambil dari sini aja. Yang membedakan hanya query-nya. Ini kita ambil delete from tabel kriteria where ID kriteria. Gini. Mana tanda tanya? Sama tanda tanya. Oke. Karena di sini hanya satu, berarti gini, guys. Nah, menjadi satu. Ini ya. Sudah. Selanjutnya metode get data. Ini ada tambahan ya, berarti gini. Lalu kita ada list kriteria. Gini ya. Ini. Nah, untuk query-nya berarti di sini kita menseleksi datanya. Itu kan ada select ID kriteria, kode kriteria, nama. Ini ya, nama kriteria. Untuk bobot kita seleksi from tabel kriteria, from tabel kriteria. Ini. Lalu stcon, nah ini kita gini. Ini rs sama dengan st execute query dulu. Gini guys. Lalu ini kita nah ini kita kosongkan dulu, baru kita panggil method while. Loopingan while ya. Jadi jika ini itu ada hasilnya, eksekusi query-nya nih. Nah, di sini kita akan mengembalikan nilainya di dalam mode variabelnya. Dan kita set ke dalam masing-masing variabelnya ya. Nah, untuk ID berarti rs get in. Ini kita ada ID kriteria, terus
Nah, gini. Lalu kita panggil list add model. Ya, list yang sudah dapat, nilai yang dapat dari ini kita simpan ke dalam list ini. Gitu ya. Lalu di sini kita panggil rs close. Nah, lalu ini kan merah karena kita ada variable ini. Kita return kan listnya. Gini. Sorry, ini maksudnya. Sudah. Mantap. Oke, lanjut. Metode setData hampir sama kayak getData, jadi kita kopas. Cuman bedanya kita berarti ada kondisi query-nya ya. Ini kan select ID kriteria, kode kriteria, nama kriteria, from tabel kriteria. Kita kasih spasi lalu kita enter. Di sini kita kasih where pencariannya berarti kita bisa berdasarkan kode kriteria, like tanda tanya, or nama kriteria, like tanda tanya. Ini untuk codingan atau query pencarian data ya. Berarti ini kan ada dua ya, 1, 2. Nah, kita selipkan di dalam sini. st, karena kode itu string, kita 1. Nah, di sini teman-teman bisa kayak gini. Stringnya ini kayak gini. Pakai persen, mana persen? Persen di yang kelima ya. Persen plus keyword plus lagi baru persen lagi. Nah, teman-teman bisa gini, karena ada 2 berarti ada 2. Nah, gini ya. Lalu di execute query jika ada list. Nah, oke. Nice, cukup sih kayak gini dong. Selanjutnya untuk metode validasi data. Sorry, generate data dulu. Generate kodenya dulu ya. Teman-teman bisa ikutin aja. Nah, di sini kita bisa buat oke, seperti sama gini. Ini. Terus pertama kita akan men-select kode kriteria yang ada di database from tabel kriteria. Ini ya. Order by. Dash candy limit 1. Ini. Lalu kita ambil ini aja. Ini kita hapus. Sorry, ini juga ding. Nah, gini. Execute. Lalu di sini kita buat integer nomor. If last ID ya, last kode bisa, last ID bisa, last kode aja kita bikin. Get string. Kok nggak kelihatan sih? Ininya nggak kelihatan ya, spasinya. Ada apa? Underscore-nya. Last kode baru kita simpan ke dalam nilai nomor. Integer titik parse in last kode substring baru substring 1 plus 1 gini ya. Nah, else ya kan, ini kalau misalnya ada kode terakhirnya ya, kode terakhirnya apa, terus dimulai dari indeks ke 1, itu kita kasih angka 1. Jadi misalnya K1, indeks terakhir angka last kodenya kan K1, berarti dimulai dari K1, angka 1-nya itu kita ganti ya, indeks ke 1 menjadi plus 1, jadi 2, 3 dan seterusnya gitu guys. Jika tidak ada, ya udah kita mulai dari 1 ya. K1. Mulai dari nomornya 1. Nah, baru kita simpan ke dalam urutan
gini, Kak, Kak, nomor. Jadi kalau misalnya belum ada datanya atau kodenya, berarti ini kita simpan tadi 1 dan kita gabung dengan huruf K gitu guys ya. Mungkin udah sih gitu dulu. Lalu untuk apa ya? Validasi ya. Nih. Ini kita kopas dari ini aja. Hmm. Ini cuman ini kita perlu ini juga. Ya, validasi. Baru kita buat juga tipe boolean valid. Ini hampir sama kayak metode yang validasi nama, ya, validasi username ya. Lalu di sini kita return valid. Nah, jangan sampai salah lagi, yang di return kan itu validnya ya, variable validnya. Lalu terakhir string SQL ini kita ganti menjadi nama kriteria from tabel kriteria where nama kriteria like dari tanda tanya ini ya. Lalu set ini kita ganti menjadi string. Satu model ini kita ganti menjadi get nama kriteria gini guys. Baru ini kita execute query ini. Nah, jika valid kita bikin seperti ini. Nah, sudah. Ini kita hapus saja. Gini, oke. Dan nanti kita tes ya, bisa atau enggaknya. Lalu update bobot ini kita buat aja deh ya. Walaupun sebenarnya kepakainya itu nanti, cuman kita buat aja. Kita ambil dari sini. Cuman ini kita hapus. Ini kita hapus. Ya, terus ini query-nya berarti kita buat menjadi gini. Update tabel kriteria set bobot. Karena yang kita update hanya bobot ya. Where ID kriteria sama dengan tanda tanya. Gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan ke dalam sini. Pertama bobot dulu, sorry. Karena dia tanda tanya yang pertama ya bobot. Otomatis ini kita ganti menjadi short double. Ini. Yang kedua adalah karena ID itu tipe data integer. Set in. Dan ini kita masukin ke dalam sini. Nah, baru di execute. Langsung gini aja sih berarti. Execute update ya. Gini. Nah, ini kita ganti menjadi close. Nah. Udah sini biar nggak bingung, gini aja kali. Gini. Nah, gini. Oke, untuk DAO-nya sudah ya. Agak panjang juga kode DAO-nya. Selanjutnya adalah form-nya. Form di sini juga pasti panjang ya. Jadi teman-teman bisa ikutin dari awal. Kita buat kelas form kriteria. Kita hapusin, nah enggak kita perlukan. Gini. Lalu kita extend-kan ya. Kita extend-kan dia form. Nih. Form yang sudah kita buat ya di main form. Selanjutnya kita panggil konstruktor public ini, terus kita buat method init. Oke, selanjutnya ini kita kosongkan dulu, kita buat
boleh kita deklarasikan beberapa variabel. Privat final pertama itu service kriteria. Ini coba namanya dari service. Gini. Lalu tabel mode, tab mode. Ini ya, tabel model. Ini lalu karena di sini untuknya dia form menampilkan tabel, ya kita pastinya perlu tabel ya. Ini nama variabelnya, langsung aja kita buat di sini new tabel ini. Lalu di tabel itu kan dia ada text field pencarian dan teks dan pencariannya itu dia bisa dipanggil di luar metode konstruktor ini. Jadi kita buat deklarasinya di atas ya guys. Kalau button itu kayaknya nggak diperlukan di luar. Jadi nanti kita deklarasikan langsung di dalam button ini aja, dalam metode ini aja. Nggak perlu deklarasikan di sini. Ini tipe text search. Terus ada perlu satu lagi. Ini untuk nanti keperluan update delete masalah. Oke, selanjutnya langsung aja kita set layoutnya ya. Nah, layout manager. Di sini kita pakai new mic layout. Ini. Satu, dua, tiga. Ini. Lalu nanti saya ada beberapa ini ya komponen ya, set info, cross operator, set button, set tabel data. Ini sih. Ya kayaknya ini tuh. Pertama ini kita ganti menjadi set info. Nah ini kan belum ada ya, ini belum ada nih. Jadi kita buat metodenya, dia otomatis ngasihnya ini ya, pop menu, padahal kita panel. Nah ini oke, kita langsung saja. Di sini pasti agak panjang ya guys, jadi teman-teman bisa makan minum dulu sebelum melanjutkan. Oke, sudah nih untuk set infonya. Selanjutnya itu saya ada buat operator. Sebenarnya ini kalau kayak gini bisa nggak ya? New ini dulu deh, nanti kalau error kita benerin belakangan. Oke, lalu kita ada set button. Ini ya penamaan saya sendiri ya guys ya, kalau misalnya aneh teman-teman bisa disesuaikan. Sama di sini button kita pakainya bukan pop up menu tapi panel, J-panel ya, J-panel. Bingung nanti gantinya gimana, maksudnya ganti mulai dari apa aja gitu. J-panel new layout pertama ini kita ganti menjadi wrap. Ini wrap. Terus ini, nah kita buat 1 2 3 push
gini. Nah, baru J button, kita ada button add. Kita namain add ini. Lalu button add-nya biasa kita kasih put client property, terus flat client property, style dan value-nya itu untuk button add, khusus button add kita background-nya itu kita pakai ini ya, accent color. Ini accent color, terus titik koma, dan foreground-nya otomatis foreground nah 255 ini ya. Lalu button add, kita set icon, kita panggil flat svg icon, directory-nya lokasinya itu di package.com spk icon add white.svg, koma ukurannya itu 0.8. Oh, saya lupa ngasih tahu. Tadi kebetulan saya sudah mindahin beberapa icon yang kita butuhkan ya. Jadi nanti icon-icon yang dibutuhkan nanti saya seperti biasa nanti saya taruh di kolom komentar ya. Itu ada icon add white, ada icon cancel, ada icon check, ada icon delete, edit, dan save white ini ya. Dan ada juga nanti ada kelas yang sudah saya tambahkan di sini. Jadi nanti sama kelas-kelas ini akan saya taruh di kolom komentar ya. Jadi teman-teman bisa nanti mempaste isi dalam kelas ini ya. Jadi bisa dibuat kelas baru, terus kelasnya itu nanti bisa teman-teman timpa dengan kelas ini, kelas model border, tabulates. Alasannya karena kalau misalnya saya buat dari awal terlalu panjang, nanti memakan waktu ya guys ya. Gitu. Terus oke, tadi apa ya? Set icon sudah. Terus kita mungkin kasih jarak ya. Itu ada icon text gap. Gapnya itu kita kali 5 aja. Ini baru kita langsung aja buat add action listener, kontrol spasi lagi, enter. Nah, di sini kita akan ada metode insert data. Gini ya. Ini belum ada, jadi pasti merah, baikkan aja. Gini. Lalu kita kopas. Ini kita ubah menjadi update. Update. Ini kita juga ubah menjadi update. Gini ya. Ini kita menjadi update. Ini. Terus ini kita ganti menjadi edit.svg. Ukurannya 0,4 karena ukuran svg-nya berbeda antara add white sama edit svg-nya. Gitu ya. Dan oke, kurang lebih sama. Sudah, baru backgroundnya otomatis kita ubah ya. Kalau yang ini karena khusus biar dia kelihatan primary button gitu. Kalau yang update di sini saya nggak usah pakai warna, jadi default biarkan putih. Jadi ini saya hapus saja, sorry. Lanjut gini ya, baru delete ya, button delete gini. Ini kita ubah juga menjadi delete, ini menjadi delete, dan ini menjadi delete. Untuk ukurannya sama 0,4. Sudah sih. Ntar kalau misalnya kelihatan aneh ya nanti kita previewnya ketika sudah kita running. Selanjutnya adalah bukan button tapi kolom search ya. Ini
style, terus kayaknya style malah nggak ada, sorry bukan style tapi placeholder text, value-nya itu set titik 3 ini aja ya. Lalu ada text field show clear button, value-nya itu kita menjadi true, terus kita kontrol spasi bawah aja karena hampir sama, karena di sini kita hanya buat di sini. Nah, di sini kita buat menjadi text field leading icon. Untuk value-nya di sini kita pakai float svg icon, tapi filenya itu kita sudah ada di ini ya guys ya, library punya si Raven. Itu ada di package Raven modal demo garing icons terus garing search .svg. Untuk ukurannya dia 0,4 f gini guys. Kontrol spasi, karena di sini dia pencarian berarti kita pakainya bukan add action listener tapi add key listener ya. Terus new key adapter ini, lalu kita panggil metode turunannya itu key release ya ini, dan di dalam sini kita panggil metode search data. Di sini karena belum ada biarkan, karena pasti merah ini ya. Nah, kalau sudah baru kita add kan semua yang sudah kita buat di atas, mulai dari button add ini, lalu kita sesuaikan juga tinggi dari buttonnya itu 30 hamin 30 ya, lebarnya kita patenkan biar hamin 30, terus biar dia ukurannya ini sama, kita bikin SG button segroup. Kontrol spasi bawah, nah, ini kita ubah menjadi update, ini menjadi delete. Nah, untuk wmin ini update delete 5 gini aja, tapi ini kita hapus gini guys. Terus untuk bawah ini adalah pencarian, text search hamin 30, pencarian ini lebarnya kita patenkan width 300 dan gapsnya itu kita bikin 8 kali ya. Lalu kita returnkan panel. Nah, sudah. Oke. Selanjutnya itu kita buat ini set tabel data, karena pasti merah jadi kita create metodenya, dan ini pasti pokoknya kita ganti menjadi set tabel data. Hapus. Oh, ini masih panjang ya guys ya, jadi teman-teman harap bersabar. Ini di panel, oke. Kita kopas saja biar cepat sepersekian detik gitu. Panel put client property arts, ini kita taruh bawah aja ya, ini atau enggak di atas juga nggak apa-apa sih. Ini titik koma, karena di sini nanti kita akan menambahkan lagi yaitu background ya. Backgroundnya itu kita bikin putih. Nah, gini guys. Lalu di sini kita ada manggil metode load data, pasti merah belum ada jadi biarkan. Terus kita ada ngatur tabel properties,
tabel properties itu yang berhubungan sama ini ya, kelas tabel utils ini. Dia hanya mengatur ini sih, mengatur kolom width-nya, lebar kolomnya, terus header alignment-nya ya, rata kiri atau rata tengah atau rata kanan, sama kolomnya juga rata kiri atau rata tengah, gitu gitulah. Baru kita panggil scroll pen ya, karena tabel jadi kita perlu scroll pen. Scroll atau scroll sama aja ya, scroll gini aja, scroll pen. Terus ini kita panggil tabel datanya gini. Nah, baru scroll titik set border. Nah, border ini kita bikin titik border factory titik, kita kosongkan, create empty border gini guys. Udah, baru kita add ke dalam panel, add scroll, lalu return panel gini. Nah, ini langsung aja ya, kita create load data, kita create tabel properties. Nah gini ya, mungkin kita taruh sini aja, kita bedakan. Nah gini, pertama tabel properties ini kita panggil ini namanya tabel utils, set kolom width ya, tabel data kolom indeks berapa yang akan kita ubah, new int untuk kolom ke 0 sama ke 1, lalu lebarnya ini. Nah, ini bukan gini deh, gini ya, 0,1 ini maksudnya kolom ke 0 sama kolom ke 1, lebarnya itu untuk kolom ke 0 atau indeks ke 0 itu kita ubah menjadi 50, terus indeks ke 1 150. Lagi lagi header tabel data new in, ini hanya yang 0 saja, new in, lalu ini juga left, rata kiri ya. Jadi maksudnya indeks ke 0 itu rata tengah, nah sisanya default alignmentnya itu rata kiri gitu guys. Nah lalu ini sama ya, indeks ke 0 kita bikin dia rata tengah, ini untuk isinya. Nah sisanya harusnya dia bakal ngikut ke sini gitu guys. Nggak tahu ini kalau misalnya nggak kita atur dia ngikut nggak, kayaknya nggak bakal ngikut sih. Sudah, selanjutnya kita akan men-set tabel datanya, get tabel header, put client property plat style. Nah di sini ada beberapa key ya, mulai dari tinggi tabel kita bikin 30 ini, titik koma, enter, hover background itu kita tiadakan jadi bikin 0, titik koma, terus ketika di preset juga sama, background 0, titik koma. Intinya kalau misalnya ada yang tipe ketika di run juga dia error ya guys ya. Separator color kita pakai
tabel header titik background ini guys. Oke, selanjutnya di tabel datanya style, nah gini, sama row height, row kok nggak bisa, nah, row height row height 30 titik koma, terus show horizontal lines to true titik koma, enter cell spacing titik koma. Ya semoga nggak ada yang tipe lah ya. Terus cell focus color dollar, tabel header for background, hover background ini titik koma, lalu selection background, ini selection background, ini selection background titik 2 dollar, ini juga pakainya ini deh, kok persen sih, selection background tabel header over background sama ya, titik koma, lalu selection in active background titik 2 sama, terus titik koma, dan terakhir itu adalah selection foreground. Nah gini, ini sama, kalau ini dia pakainya gini, tabel foreground. Nah nanti kelihatan gimana ya ketika di running ya. Saya zoom dikit, mungkin kalau teman-teman biar fokus nih, bisa di pause dan diketik gitu ya. Nah sini, oke lanjut kita ke metode load data. Nah di sini kita panggil list tabel metode model kriteria ini Java util list. Oke, jadi listnya itu didapat dari service get data. Setelah dapat datanya, kita set ke dalam tabel model, set data list, lalu tabel data, set model, tabel model, gini, gitu ya guys. Nah selanjutnya itu ada search data, ini, cuman sini kita ada tambahan itu string keyword didapat dari txt get text ini. Nah ini untuk mengisikan dari metode ini search. Nah ini guys, setelah dapat listnya kita simpan di sini dan ini gitu sih. Nah lalu kita buat ini aja, public void refresh table, kita panggil load. Nah oke, jadi ini ada beberapa harusnya udah nggak error, search data nggak error ya. Kalau ini belum ada semua, dan satu-satu ini kita create method aja, create method dan create method. Nah dia pasti merah ya. Oke, selanjutnya kita insert data, kita ambil option
ini modal dialog, modal dialog ini, baru create option. Ini kan dari modal dialog si referennya, optionnya juga sama, kita input yang nih, reference modal option. Nah gini guys ya, lalu kita panggil modal dialog. Di dalam modal kita ada show modal. Nah show modal, nah this baru modalnya itu kita ganti menjadi new simple modal border nih, lalu this-nya ini ya kan kita ganti menjadi new form input kriteria. Nah ini belum ada form input kriterianya, jadi abaikan. Mungkin kita bisa geser dulu ke form inputnya, teman-teman bisa buat dulu ini ya, apa namanya, package baru. Sebentar, kita dari sini aja nih, ini klik kanan package input ya, jadi form input, dan ini kita buat kelas baru form input kriteria. Ini, dan ini kita extendkan jpanel gini ya. Nah dalam form input kriteria ini kita taruh langsung parameter. Pertama itu kriteria model kriteria maksudnya ini, lalu form kriteria. Nah ini kita balik lagi ke sini ya, jadi ini kita import form input kriteria. Nah kita kontrol spasi. Nah pasti dia untuk insert data modelnya itu kan kita nggak ada ya, jadi kita isi null. Nah, untuk form kriterianya kita kirim this. Lalu untuk titelnya, nah titel sini, titel yang nanti tampil di form input kriterianya, jadi kita tambah, tulis ini aja, kriteria, add kriteria, lalu koma option, koma ID-nya itu, ini khusus karena pakai punya si Raven, jadi harus dimasukin ID-nya agar modal dialog itu mengenal si modal dialognya. Nah ini kan kalau teman-teman perhatikan, ini saya geser ke kanan mentok nih, jadi jangan sampai bingung antara ini buka kurungnya, diperhatikan ya koma-komanya nih tuh, koma ya, jangan sampai salah. Nah ini biar saya nggak kelihatan panjang, jadi saya enter kayak gini guys, enter, lalu ini saya enter di sini. Nah gini ya, jadinya kayak gini gitu ya. Ini untuk insert data. Selanjutnya itu adalah update data. Get selected row, if row-nya itu tidak diseleksi atau min 1 ya, tidak sama dengan min 1, kita akan mengeksekusi code-nya. Row enggak, ini ya, dia enggak, ini sama lagi kayak di atas, sama sih, ini kita kopas saja ya. Ini kita paste di sini, cuman di sini kita ubah yang bagian ini sama. Nah ini modelnya yang tadinya nol kita isi dengan model yang ini ya, model ini sama, dan ini kita ubah menjadi update kriteria, dan ini form update gini. Oke, baru as, nah di sini kita panggil toast show. Nah di sini toast tipenya
Kalau misalnya kita belum ngeklik tabelnya, ya kita kasih aja info. Please select the data you want to update. Gini guys. Koma. Ini kita panggil get. Oh, nggak ada sih. Nah, ini. Kita panggil gini. Kita import aja ya. Nih. Oh, kurang. Nah. Gini ya. Ini kenapa jadi miring gini? Emang miring, ting. Sudah, ini untuk update-nya ya. Ini untuk update-nya, dan untuk delete juga hampir sama. Jadi kita ambil yang dari atas saja. Jadi kurang lebih gini. Cuman karena delete ini kita memerlukan ID. Tadi kan kita sudah membuat variabel ID di atas ya. Get ID kriteria. Gini. Cuman di sini kita ada beberapa tambahan. Pertama itu message. Are you sure? Are you sure you want to delete this data? Gini ya. Lalu kita ada X. Titik koma dulu. Title confirmation. Ini titik koma. Nah, gini. Cuman di sini kita ada yang beda. Ini kita berarti bukan ini modal dialog show modal. Nah, di sini kita ganti yang bagian dari sini. Ini ya. Ini mungkin saya gini dulu. Nah, gini. Modal dialog show modal. Kita panggil nih message modal. Message modal ini yang sudah kita buat, yang sudah saya masukkan dalam sini. Ini message modal. Karena saya ada modifikasi bagian iconnya ya. Ini enter aja ya. Jadi di sini dia akan pertama minta tipe info modalnya, message modalnya, info message dan detailnya yang ini. Lalu option tipenya, nah ini kita ganti menjadi ini simple modal border. Ini ya, simple modal border itu yes no option. Gini. Yes no option, terus kita geser ke kanan. Nah, callbacknya ini kita ganti menjadi kayak gini. Nah, MC ini itu adalah controller, ini actionnya. Bisa gini aja deh, kita ubah aja. Jadi kontrolnya tadi saya kontrol spasi guys ya, buat memunculkan tadi. Nah, di dalam ini itu ada pilihannya. Nah, ini kan pasti teman-teman bingung ya. Ini saya enter saja ya, biar nggak bingung. Ini saya enter di sini. Lalu di sini saya enter. Ini saya enter. Ini saya enter. Lalu ini saya enter juga. Simple bar exception. Ini saya enter. Gini. Nah, ini kan dia agak ke belakang ya. Ini titik koma sih. Nggak tahu nih. Ntar dulu. Ini kita tap aja biar dia sejajar. Gini ya. Jadi kita buat jika action ya, action. Nah, jadi action dari usernya itu sih dia milihnya itu yes option gini. Nah, kita akan mengeksekusi delete datanya. Kepencet insert. Titik set ID kriteria baru service delete data, pakainya model yang ini aja sampai salah ya, karena kita akan mendapat ID kriteria dari sini model ini, tapi langsung kita simpan ke dalam sini gitu.
Lalu kita ambil ini option. Jadi service delete data ya, kalau berhasil. Ini kita ganti menjadi sukses, dan info deletannya kita ganti menjadi data sudah berhasil dihapus, sukses fully deleted. Nah gini. Nah setelah berhasil terhapus, langsung kita panggil load data. Tutup kurung kurawal, ini tutup kurung ini dan kurang satu ya, nih tutup kurung titik koma. Nah terus kalau misalnya nggak ngeklik ini, sama ya, info please select the data you want to delete. Oke, ini baru selesai di form kriterianya, masih panjang lagi, harap bersabar ya. Lanjut kita ke form input kriterianya. Harusnya ini dengan yang merah ya. Nih. Kita hapus saja. Ini kita ke form input kriteria. Cuman teman-teman nggak masalah, nggak usah khawatir, karena kalau ini jadi udah satu di next formnya, teman-teman tinggal kopas-kopas saja harusnya ya. Nah, default input ini ya berarti ya fokus kita ke deklarasi ke input form-formnya itu ya. Pertama ada teks kode kriteria, lalu ada txt nama ya gini, lalu di button save, button cancel. Ini ya. Import dulu. Nih. Selanjutnya seperti yang di sini. Ini kita ambil aja nih. Oh, sorry. Tabel mode-nya nggak perlu. Kita hanya perlu ini service dan DAO-nya. Dan kita perlu juga modelnya. Ini ya. Ini merah, kita import model. Lah. Oh, sudah ada. Oh, ini dia merah gini, kenapa merah? Sabar, Wak. Kan nanti juga dipakai itu. Form kriteria. Sorry. Form kriteria gini ya. Privat final kriteria model titik koma. Lalu integer ID kriteria ini. Lalu di sini sama kita panggil init. Kita create init. Create init. Nah, di this model kita isi nilai model dari model. This form kriteria. Nah, gini. Lalu jika model tidak sama dengan 0, kita akan panggil load data. Di sini load datanya belum buat, abaikan. Lalu kita buat akan kita akan ada generate kode. Nah, gini. Ini pasti merah, abaikan daya. Kita klik aja deh. Ini dan ini. Oke. Gini ya. Nah, selanjutnya init ini seperti di yang sebelumnya, tapi ini agak beda. Jadi kita akan langsung layout di dalam sini button-buttonnya ya. Jadi untuk key-nya itu ada ini, inset 5 30 30 5 30, drop 2, gap 20, width. Key ini intinya udah saya dapatkan ketika saya coba-coba guys ya. Jadi ini tinggal saya eksekusi aja. Nah, untuk ini 50, lalu grow. Nah,
Hmm. Hmm. Oke, satu-satu. Pertama itu adalah teks kode kriteria, ya. Teks kode kriteria itu placeholdernya, walaupun sebenarnya nggak bakal ada, cuman kita ini aja karena nanti dia akan tergenerate ya. Terus kita kopas saja. Ini untuk nama kriteria gini. Lalu ada button save, kita kopas lagi biar agak cepat. Ini kita ubah menjadi button save, button save. Terus ini juga save, button save ya, save. Sama ya, backgroundnya di sini accent color ya kan. Terus foregroundnya putih, ada iconnya ini, berarti ini kita ubah menjadi save white 0,8, gapnya 5. Ini kita belum ada ya. Nah, button save di sini gini. Jika model sama dengan null. Nah, jika model sama dengan 0, kita akan insert data. Ini pasti error, merah karena belum ada. Jika tidak 0, update data. Ini juga pasti merah. Nah, gini guys. Nah, selanjutnya kita kopas. Ini kita hapus. Dan ini kita menjadi button cancel. Cancel ini. Nah, ini kita ganti menjadi kata-katanya cancel. Ini iconnya cancel. Ukurannya sama 0,4. Gapnya ini button cancel, action listenernya itu juga sama ya. Jika modal sama dengan 0, oh ini gini aja, if-nya sama tapi untuk model dialognya beda. Close modal. Untuk ID-nya, jika model sama dengan 0 itu form input gini. Nah, jika dia tidak 0, ini berarti form update. Ini guys, gitu ya. Oke, lanjut. Setelah itu kayaknya udah fokus ke beberapa metode sih. Kita create method. Nah, nih. Oke, pertama load data. Load data ini sebenarnya urutannya bukan di sini sih. Load data ini urutannya ketika kita mau update. Nah, gini. Pertama itu generate kodenya ya. Generate kodenya kita panggil text kode kriteria, set text. Ini kita panggil service generate kode kriteria. Lalu kita bikin teksnya itu set editable false. Ini guys. Ya. Lalu kita bisa langsung ke metode insert datanya. Kita ke form user aja ya. Form login, form registrasi. Kita kopas yang ini. Nih. Ini kita timpa aja. Form manager ini kita abaikan dulu, jangan di-okein. Kita mulai dari sini. Ini kita menjadi nama kriteria. Terus txt nama kriteria get text string. Lalu string current kriteria ya, nama kriteria yang sekarang ya. Nah, gini. Apakah dia is update?
Jika update iya, kita akan get nama kriteria. Jika tidak berarti nol. Gini guys. Nah ini validasi inputnya kita tambahin variabel is update. Parameter is update. Gini guys. Dan ini nama kriteria langsung ke sini. Nah gini guys. Ini kita import toast dan kita input yang get option alert. Nah, please and ini bebas ya. Saya campur-campur nggak apa-apa ya guys ya. Nama kriteria tidak boleh kosong. Ini. Lalu else. Nah, di sini kita ini saya cut dulu ya. Ini saya cut dulu. Gini. If apakah dia update dan nama kriteria equals sama seperti dengan kriteria yang sekarang, berarti validnya dia menjadi true. Ini ya kan, else. Nah ini kita paste di sini. Gini guys, ini cuman bukan user, ini kriteria, ini model kriteria, new kriteria. Lalu model kriteria, set nama kriteria. Nama kriteria, lalu service validasi, ini juga validasi nama kriteria, ini model kriteria, valid menjadi true. Nah ini kan bahasa Inggrisnya, kita ganti menjadi, maaf ya kalau misalnya namanya campur. Nah, ini valid true. Oke. Lanjut di sini tadi karena kita update ada mengubah parameter dari validasi inputnya, berarti isinya bukan seperti ini. Tapi isinya itu false atau true. Nah, kalau insert data berarti update-nya itu false ya, karena di sini kita akan memasukin data. Dan ini berarti ini pertama itu adalah kode kriteria. Ini txt kode. Ini. Nah, selanjutnya adalah nama kriteria. Ini ya. Dan ini berarti model kriteria. Ini. Nah, harusnya dua doang ya. Ini dan kode, ini kode. Ini dan ini untuk nama. Nah, selanjutnya insert data, model kriteria kita masukin sini. Registrasi successful ini kita ganti menjadi successfully add, ditambahkan ya. Gini, lalu di form kriteria kita ada buat itu refresh tabel ya. Kita refresh tabelnya, baru kita reset form. Lalu kita generate lagi kodenya. Ini juga ada reset form, kita create. Nih. Gini sih. Selanjutnya load data. Load data ini pertama button save-nya itu kita setting menjadi update. Ini guys. Lalu ID kriterianya kita ambil dari model. Kita ID kriteria. Lalu kita send kode kriterianya. Bukan nama bro, kode. Yang selanjutnya baru nama. Ini nama. Nah, ini tuh load datanya ya guys ya. Selanjutnya update data
Kita kopas dari sini dan kita paste dari sini. Ini ya. Berarti ini update data menjadi true. Cuman bedanya di sini kita tambahin satu lagi untuk men-set nilai variabel dari set ID kriteria yang didapatkan dari ID, didapat dari model get ID kriteria. Lalu ini kita ubah menjadi update data ya. Terus model kriteria, dan ini kita ubah jadi updated. Ini. Berarti ini juga sama, refresh, reset form. Nah, karena di sini update, ini kita ubah menjadi model dialog. Close modal. Nama ID-nya itu adalah form update. Gini guys. Lalu reset form. Seperti biasa, set text. Ini dan ini kita menjadi nah. Oke. Harusnya saya code dengan yang sudah ada nggak bakal error. Kalau error ya kita benerin. Saya mau buka dikit. Yang di sini kita sudah benar apa belum ya? Delete data. Ini udah benar delete data. Oke. Sudah. Selanjutnya kita buka menu, kelas menu. Nah, di sini di kriteria kita koma form kriteria titik kelas. Sudah, kita tes run. Langsung aja admin kita buka. Oh, merah ya guys ya, merah nih. Ini udah datanya, kebetulan saya sudah ada ngisi tadi ya guys ya. Mungkin ini saya hapus saja dulu. Lalu mau saya ini reset auto incrementnya, after tabel kriteria sama dengan 1, jadi di reset menjadi 1. Oke. Dan kebetulan tadi ada yang error. Oh kan bener, error di mana tuh ya, di kan kebetulan ada error nih, selection inactive bukan in action, sorry guys. Kita buka di ini ya, selection inactive, harusnya gini sih, inactive. Nah, mantap. Ini kosong ya. Ini kalau misalnya belum ada tabelnya dan kita nggak milih tabel, jadinya muncul alert ini, delete pun sama ya. Kita add. Oke, sorry, di sini kosong. Kenapa? Oh iya, belum kita add ya guys ya, belum kita add ke dalam si initnya, jadi masih kosongan. Kita add-nya di bawah aja di sini. Nah, sini kita add pertama untuk membatas antara tulisan add update dengan form, kita kasih new separator ini, terus separator vertikal ini, titik koma, lalu kita kasih label dari masing-masing itu. Pertama kode kriteria ini ya, kode kriteria, lalu dia rata kanan ya, dan ini kita bisa kasih ini enggak ya, terus span koma grow x koma height-nya itu 2 gini. Oke, bisa, aman. Kode kriteria, terus nama kriteria ini, add si txt kode kriteria ini,
Selanjutnya sama ini lagi, ini baru button save, span split 2 ya, align center, button tinggi ininya apa namanya, button itu 30, titik koma, terus button cancel. Kok ada dua sih? Oh, satunya save guys. Ini escape button dan H-30 ini. Sorry. Nah, harusnya sudah. Semoga tampilannya rapi ya. Oh, X ya, bukan S guys. Oh iya, kopas 2 kali, error 2 kali. Nah, cuman di sini apa namanya, ininya separatornya nggak kelihatan ya guys ya. Jadi saya mungkin buat aja deh separator script, separator script, separator ini, separator ini guys, malah loh foreground. Nah, di sini saya udah nentuin warnanya. Kita kasih warna ini aja. Atau warna disable foreground, juga bisa sih. Gini. Lalu kita return kan separator. Nah, lalu ini kita ganti di sini guys. Nah, gini ya. Ini kita ganti juga. Dan kita tes run. Nah, jadi kelihatan ya. Jadi kurang lebih gini. Terus ini juga nggak kelihatan ternyata ya. Sama, kita kopas dari sini aja. Taruh sini dan set info sini. Ini. Lalu ini kita ganti di sini. Nah, gini. Coba ya, kita tes run. Oke, kelihatan ya. Ini pembatasnya ya, guys. Jadi terus langsung aja. Misalnya kriteria tuh ini kan supplier ya. Supplier berarti pengiriman. Cancel. Itu contoh ya. Pengiriman, simpan. Terus kita ketik pengiriman lagi. Nama kriteria sudah ada. Cuman di sini ada yang salah, guys. Ini harusnya bukan K11 tapi K2 ya. Kita cross check ke DAO-nya ya. Cross check ke DAO-nya. Ini. Nih. Generate kodenya. Urutannya sudah 0. Select kode from criteria order by. Kode kriteria descending limit 1. Kode kriteria nomor integer parse in last quote substring
Oh, ini gini, guys. Ini kan gini. Dan ini gak usah gini. Nah, gini, guys. Kayaknya salah di sini sih. Substring. Coba ya. Kriteria. Nah, bener ya. Coba lagi deh. Pengiriman. Oh, tadi nggak bisa ya. Eh, Pengiriman. Apa ya? Contoh sebelumnya apa sih? Contoh yang sudah ada. Contoh sudah ada. Pelayanan ya. Pelayanan. Harga. Harga deh, harga. Harga. Oke, bener ya. Harga. Nih. Oke, misalnya gini. Ini mau kita update menjadi. Oke, error. Error. Oke, errornya ngarahnya ke sini. Kalau kita cek output errornya itu katanya Java long null pointer exception. Kita scroll ke atas. Setelah saya cek, di sini kan kita sudah deklarasikan button save ya. Nah, di sini button save ini isinya ini. Sedangkan yang ini kosong nih. Jadi saya salah, ini harusnya nggak perlu pakai button lagi, J button lagi, guys. Langsung gini aja. Nah, gini. Coba ya kita tes run lagi. Kita mau update tadi ya ini. Nah, kita mau update menjadi pengiriman. Ini kita update. Nggak bisa ya, guys ya. Jadi dia sudah otomatis error. Ini tes. Terus kita pencarian, misalnya tes harga ya, pengiriman. Oke, mantap ya. Terus kita hapus. Nah, berhasil. Mantap. Untuk form menu kriteria sudah selesai, dan di next kita akan supplier, lalu form perbandingan kriteria. Jadi teman-teman yang sedang menunggu pembuatan form ini harap bersabar ya, guys ya. Yang penting ya bantu share dan like aja videonya, dan jangan lupa subscribe juga biar mencapai 1000 subscriber, walaupun pasti lama banget sih. Sekarang dia baru 9 biji subscriber. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman yang mungkin lagi buat tugas akhir atau skripsi pembuatan aplikasi SPK menggunakan metode AHP untuk pemilihan apapun, dan menggunakan Java Desktop IDE NetBeans terutamanya. Dan ya itu saja. Terima kasih.